Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 dari mata kuliah Praktikum Elektro Dasar 1 tentang pengoperasian DC Power Supply. Pada praktikum kali ini diharapkan nantinya mahasiswa dapat menggunakan DC Power Supply dengan baik dan benar. DC Power Supply sendiri merupakan alat elektronika yang berfungsi atau memiliki fungsi kegunaan sebagai penghasil atau pensuplai daya ke komponen elektronika lainnya. Dengan menggunakan DC Power Supply, kita dapat menyalurkan besar tegangan atau arus sesuai dengan keinginan kita. Tegangan dan arus sesuai dengan keinginan kita. Karena di sini DC, maka di sini arus yang kita gunakan merupakan arus DC atau arus searah. Nah, untuk gambaran sedikit tentang bentuk dari DC Power Supply atau satu daya DC adalah seperti ini, di mana di situ terdapat dua potensio yang digunakan untuk mengatur voltage luaran, dan sebelah sini untuk mengatur arus luaran. Kemudian di sini merupakan lubang di mana nanti kita menghubungkan kabel prop. Yang nantinya kabel prop nanti akan dihubungkan dengan komponen yang kita pakai atau kita yang gunakan. Nah, untuk peralatannya sendiri sebagaimana biasa, nantinya kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi software multisim. Untuk komponennya sendiri kita membutuhkan multimeter, catu daya, dioda, resistor, LED, dan kabel jumper. Kemudian untuk prosedur percobaannya, pada modul 2 ini terdapat dua prosedur percobaan, di mana pertama itu pengukuran dengan constant current, kedua itu pengukuran dengan constant voltage. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang percobaan 1 dan 2. Jadi di sini ada 4. Pada percobaan 1 ini terdapat 4 poin. Pertama, menyusun rangkaian sebagaimana gambar. Kemudian yang kedua di sini mengatur besar sumber tegangan menjadi 5 volt. Kemudian besar R1 menjadi 220 ohm, R2 220 ohm, R3 1000 ohm, dan R4 620 ohm. Kemudian nantinya kita akan mengukur nilai tersebut. Nilai yang diukur yaitu adalah VD, tegangan pada dioda, kemudian VR1 yaitu tegangan pada resistor pertama, resistor 22 ohm di sini, kemudian VR2 yaitu tegangan pada resistor 2 di sini 220 ohm juga, kemudian I1 dan I2. Nah, kemudian setelah kita ukur, nanti kita akan ubah tegangannya menjadi nilai 7 volt dan 9 volt, dan kemudian kita ukur lagi nilainya, sehingga nantinya akan terdapat 5 hasil VD, VR1, VR2, I1 dan I2. nanti terdapat 3 hasil, yaitu setelah dengan menggunakan sumber 5 volt, menggunakan sumber 7 volt, dan sumber 9 volt. Untuk contoh percobaan di sini saya sudah menyiapkan rangkaian di multisim. Di sini ada DC Power Supply. Sebagaimana kita tahu, kita bisa menambahkan ini dengan mengklik sebelah sini source, power source, dan DC power. Kemudian di sini dioda. Kita pahami bahwasannya kita untuk menambahkan dioda kita bisa di sini klik flash diode. Kemudian kita cari dioda yang kita butuhkan, yaitu dioda tipe apa. Bagaimana di modul yang kita butuhkan ada 1M401. Kita bisa pilih yang ada G-nya atau yang tidak ada G-nya, tergantung dengan multisim yang kalian gunakan. Kemudian di sini ada 4 resistor sebagaimana pada gambar dan 1 LED. Untuk resistor kita pahami untuk kita menambahkan di sini sebelah sini atau di sisi basic. Kita klik resistor dan kita pilih resistor mana yang kita butuhkan, atau kita bisa mengklik resistor asal, nanti kita atur besaran nilainya dan kemudian LED. Nah, untuk perintahnya kita di sini akan nanti mengukur VD, VR1 dan VR2. Sebagaimana kita pahami dan kita pelajari pada modul sebelumnya, untuk melakukan pengukuran voltase atau tegangan
maka kita menghubungkan multimeter secara paralel dengan komponen yang ingin kita ukur. Maka di sini VD-nya kita hubungkan secara paralel dengan multimeter 1, kemudian R1-nya kita hubungkan paralel dengan multimeter 2, kemudian R2 di sini kita hubungkan secara paralel dengan multimeter 3. Setelah ini kita simulasikan, di sini kita lihat dan pastikan pengaturan di sini sudah sesuai untuk apa yang kita butuhkan. A untuk mengukur arus, V untuk mengukur voltase, lambang ohms untuk mengukur besar resistansi, dan desibel untuk mengukur besar sinyal. Nah, di sini kita dapatkan nilai-nilainya sebagaimana tertera pada gambar seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita mengukur arus pada I1 dan I2. Untuk I1 dan I2 kita menghubungkan komponen R1 dengan multimeter secara seri untuk mengetahui nilai I1. Kemudian kita menghubungkan R2 secara seri dengan multimeter untuk mengetahui nilai I2. Kemudian kita di sini jangan lupa mengatur pengaturannya menjadi untuk ampere. Sebelah sini juga ampere. Kemudian kita play simulasinya. Seperti ini ya. Itu untuk percobaan pertama. Nantinya setelah kita sudah mendapatkan nilai semuanya, kita ubah besar tegangan di sini menjadi 7 volt dan 9 volt. Kita ubah menjadi 7 volt. Kemudian kita lakukan pengukuran sebagaimana sebelumnya. Setelah didapatkan hasilnya, kemudian kita ubah lagi menjadi 9 volt. Hasil-hasil tersebut dimasukkan ke dalam data tabel. Kemudian untuk prosedur kedua yaitu pengukuran dengan constant voltage. Untuk bentuk susunannya masih sama sebagaimana gambar ini, perbedaannya hanya pada sumbernya. Untuk pada constant voltage, sumbernya merupakan sumber arus sebesar 100 mA. Kemudian nanti kita akan menghitung nilai VD, VR1, VR2, I1 dan I2. Setelah itu kita ubah lagi arusnya menjadi 200 mA. Di sini kita lihat saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Untuk mendapatkan komponen ini kita dapat mengklik source, lalu pilih signal current source, klik yang DC current. Oke. Setelah itu nanti kita pasang. Kita atur di sini menjadi 100 mili. Seperti itu. Terus kita pasang multimeter sebagaimana pada percobaan 1. Untuk mengukur mengukur tegangan, kita hubung paralelkan antara komponen yang ingin kita ukur dengan multimeter. Kita play. Ini kita mendapatkan nilainya sebesar 78, 22 volt dan juga 18 volt. Kemudian kita hubungkan secara seri dengan komponen R1 dan komponen R2 untuk mendapatkan nilai I1 dan I2.
sek udara, nah harusnya sambungnya sama. Sama juga kayak pertanyaan apa? Pertanyaan, kalau tidak ada gaya gesek udara, kira-kira Jangan lupa mengaturnya di sini di ampere. yang dilempar dengan jauh yang sama sampainya cepetan mana? Gitu ya. Play. Tapi tidak ada gaya gesek udara. Dan ini untuk hasil ya. Nantinya setelah kita selesai mendapatkan data tersebut, kita tulis di sini, kita ganti dengan 200 mA. Kemudian setelah itu kita ambil lagi nilainya. Seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan tentang modul praktikum 2 pada hari ini seperti itu. Silahkan melakukan praktikumnya secara berkelompok, lakukan analisis dengan teori-teori yang ada. Apakah hasil pengukuran kita menggunakan simulasi di Multisim itu benar dengan hasil pengukuran secara manual, atau terjadi error, entah itu error perhitungan kita atau error dalam simulasinya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.